Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan Penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja berkarya mencari berkah Tuhan Penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video 4 perkara yang membuat seseorang menjadi waliullah. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Wali adalah orang yang memiliki hubungan dekat dengan Allah. Waliullah disebut juga dengan aulia, yang bermakna orang kepercayaan. Mereka adalah orang yang dilindungi Allah dengan penjagaan dan pemeliharaannya secara terus-menerus. Waliullah dapat dikenali dengan 3 tanda berikut. Yang pertama, mengutamakan Allah. Yang kedua, hatinya berpaling dari makhluknya. Dan yang ketiga, berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Syekh Zarruq Syahrul Hikam Asyirkatul Qaumiyah dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang wafat 1309, dijelaskan pentingnya uzlah agar dapat wusul kepada Allah. Uzlah artinya menyendiri dan mengasingkan diri dari keramaian orang-orang. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan sebuah kalam yang artinya, tidak ada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan tafakur. Seseorang yang benar-benar ingin sampai kepada Allah pasti berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu usahanya adalah dengan uzlah ataukah mengasingkan diri dari pergaulan umum. Dalam kondisi uzlah, seseorang akan tafakur, berpikir tentang makhluknya Allah, kekuasaan dan keagungan Allah, dan belas kasihnya. Sehingga dalam hatinya timbul rasa takzim dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Daud, mengapa engkau menyendiri?" Nabi Daud menjawab, "Aku menjauhkan diri dari makhluk untuk mendekat kepadamu." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Daud, waspadalah selalu dan pilihlah untukmu sahabat, dan tiap sahabat yang tidak membantu untuk taat kepadaku, maka itu adalah musuhmu dan akan menyebabkan membeku hatimu serta jauh dariku." Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, "Berbahagialah orang yang perkataannya zikir, diamnya tafakur, dan pandangannya tertunduk. Sesungguhnya orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi dirinya dan selalu menyiapkan bekal untuk menghadapi hari setelah mati." Dan inilah 4 perkara seseorang mencapai derajat wali. Ada 4 hal yang membuat seseorang mencapai derajat wali. Ulama sufi Imam Sahal At-Tustari yang wafat 896 Masehi pernah berkata, "Kebaikan itu terhimpun dalam 4 macam, dan dengan itu tercapai derajat wali. Di samping melakukan semua kewajiban agama, yaitu yang pertama, lapar
ataukah sering berpuasa. Yang kedua adalah diam. Yang ketiga menyendiri. Dan yang keempat adalah sering bangun tengah malam sholat tahajud. Syekh Ibnu Athaillah juga mengingatkan bahwa uzlah atau menyendiri jasad tubuh tidak akan ada artinya apabila hati tidak ikut beruzlah. Seseorang yang ingin wusul kepada Allah harus membersihkan 4 perkara berikut dari hatinya. Yang pertama, gambaran, ingatan dan keinginan terhadap benda atau dunia seperti harta, wanita, pangkat jabatan dan lain-lain. Maksudnya adalah tidak mengalami keterikatan. Yang kedua, syahwat, keinginan melupakan Allah. Yang ketiga, kelalaian dari berzikir kepada Allah. Dan yang keempat adalah dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, itulah 4 perkara untuk mencapai derajat wali, yang memang ini membutuhkan totalitas untuk bagaimana mengenal Tuhan dan bagaimana memikirkan Tuhan, yang dalam dalil Anda bertafakur ataukah menyendiri atau uzlah, memikirkan tentang Tuhan, tentang ciptaan dan makhluknya, maka itu setara dengan ribuan ibadah. Dan dibutuhkan uzlah ataukah menyendiri baik secara jasad atau tubuh dan juga hati, sehingga makin mengenal Tuhan, makin menaklukkan hawa nafsu, pengakuan diri, cinta dunia, dominanlah kebaikan dan takluklah angkara murka, sehingga menjadi fana, meleburnya angkara murka ataukah nafsu yang bisa ditekan, sehingga mata melihat dengan mata Allah, kaki berjalan dengan kaki Allah, dan tangan bergerak dengan keinginan Allah, sehingga menjadi manunggaling kaulah Gusti dan menjadi semakin kenal Tuhannya hingga mencapai titik derajat wali. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda faham. Jika tidak paham, Anda bisa konsultasikan ke guru ataukah kiai Anda dan ulangi video ini. Dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika pusaka dan ilmu metafisika modern. Channel ketiga itu Maniak Hakika, membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura zodiak dan metafisika modern. Dan channel keempat itu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas-kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni.
Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.